Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wildan Firdaus from Education Teacher Children Department. I will explain about simple present and let's keep for watching. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi simple present tense. Apa itu present tense? Simple present tense. Simple present tense is one type of tenses from bentuk kata kerja that are also to talk about habits or rules or traits. Simple present tense is a type of tense that is also about repeated or permanent action or event that mean or things they are always true. Simple present tense is the type of tenses most commonly encountered when we are in English text. The function of the simple present tense is to satisfy habit through and permanent station. Simple present tense adalah salah satu jenis tenses bentuk kata kerja yang digunakan untuk berbicara mengenai kebiasaan maupun kebenaran atau fakta. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau sesuatu hal yang benar. Simple present merupakan jenis tenses yang paling umum dijumpai ketika kita membaca sebuah teks bahasa Inggris. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran, dan situasi permanen. Simple present tense mempunyai beberapa ciri-ciri khusus, antara lain predikat kalimat dalam bentuk tense. Ini selalu berupa bare infinitif, di mana pada orang ketiga tunggal kata kerjanya selalu mendapat akhiran huruf core, subject, core, ss. Kalimat tanya bentuk dengan menambahkan kata de verdus untuk kalimat verbal dan to be or am, are, is untuk kalimat non-verbal pada depan subjek. Pada kalimat negatif menambahkan kata do, no, don. Akhiran huruf or, s, dihilangkan dari kata kerjanya. Selanjutnya, special features of simple present tense. 1. The predicate of the sentence in this tense is always in the form of a very infinitive. In the third person singular, the verb always is landing. The interrogative sentence is formed by adding the word to this the verbal sentence, and the word from non-verbal sentence involve the subject. In negative sentence, add the word to ending with the letter counting the verb. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu third person singular. Third person singular adalah pronoun yang digunakan pada third person singular adalah he, she, it. Situasi yang terjadi adalah ketika kita membicarakan seseorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. Contoh kalimat: She is a banker. Dia adalah seorang pegawai bank. Annie speaks English fluently. Annie berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Contoh kalimat sebagai objek: Don't scream in front of her face. Jangan teriak di depan wajahnya. Robbie loves her. Robbie mencintai dia. Contoh kalimat menunjukkan kepemilikan: This is
Annie's book. Ini buku milik Annie. I'm her friend. Aku temannya. Kejadian yang berulang adalah kejadian yang rutin terjadi atau kebiasaan yang dilakukan biasanya, ditandai dengan keterangan waktu. Contoh kalimatnya, I eat 3 times a day. Saya makan 3 kali sehari. Our class start at 9:00 a.m. Kelas kami mulai pukul 9. I'm a doctor. Saya adalah seorang dokter. Kebenaran umum menjelaskan tentang fakta atau kebenaran umumnya yang tidak diberantakan. Contoh kalimatnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari arah timur. Rabbit eats vegetables. Kelinci makan sayuran. Menyatakan perasaan, emosi, pikiran, atau kepemilikan. Contoh kalimat, I'm excited about this good news. Saya senang mendengar berita baik ini. She cat has 4 legs. Kucing memiliki 4 kaki. She is so beautiful. Dia sangat cantik. Memberikan perintah atau instruksi. Contoh, pour sugar to the glass of water and stir it until they make it. Tuang gula ke dalam segelas air dan aduk hingga tercampur. Charge battery off permanently 11 hours until the battery icon is fully charged. Isi daya baterai selama 8 jam sehingga ikon baterai terisi penuh. Flood condition menyatakan kondisi yang akan datang namun waktunya sudah terjadwal ataupun dekat dengan waktunya sekarang. The birthday party start from 7 p.m. Pesta ulang tahun akan mulai pukul 7 malam. I arrive at home at 6. Aku tiba di rumah pukul 6. Selanjutnya akan menjelaskan materi present tense formula, yaitu kalimat positif, subjek plus infinitive, core verb 1, core plus is, for is, to be, for is, are plus object. Kedua, kalimat negatif, subjek plus do, is not plus infinitive, core verb 1, core plus object, subjek plus to be, core is, am, are plus not plus object. Kalimat interrogatif, do, this plus subject plus infinitive, core verb 1 plus object, to be, or is, am, are plus subject plus object. Selanjutnya akan saya jelaskan example. Positive present tense example. My mother is a housewife. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. I go to school by leg. Aku pergi ke sekolah naik sepeda. Jane watches drama every day. Jane menonton drama setiap hari. Example of negative present tense. She is not a girl. Dia bukan seorang pemandu soral. I don't like banana. Aku tidak suka pisang. Jim does not have a girl phone. Jim tidak mempunyai telepon seluler. Example of interrogative present tense sentence. Is he a student? Apakah dia seorang siswa? Do you have a car? Apakah kamu mempunyai mobil? Do you live there? Apakah ia tinggal di sana? So facts menunjukkan fakta. Contoh, Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Indonesia has thousands of islands. Indonesia mempunyai beribu pulau. So habits menunjukkan kebiasaan. Contoh, I go to bed at 6 p.m. Aku tidur pukul 11 malam. My father goes to the office by car. Ayahku pergi ke kantor naik mobil. So permanent situation
menunjukkan situasi permanen. Contoh, I live in Bandung. Aku tinggal di Bandung. My sister works in a school. Kakakku bekerja di sebuah sekolah. Selanjutnya akan materi yang saya jelaskan, use of simple present tense, stating an event, action or event that is actually done and has become a relative or an action that has become a habit. Contoh, I go to work every day. Aku pergi bekerja setiap hari. Such an event or events that have generally occurred and cannot be shifted or static generalized thoughts. Contoh, the sun is from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Expressing a request or the second person to a person. Contoh, please stand up Fajar. Silakan berdiri Fajar. Selanjutnya yaitu the theme that is often also is the simple present tense. 1. Adverb of time, keterangan waktu. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Adverb of frequency, keterangan perulangan. Always, selalu. Often, sering. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya tadi sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian ya yang menonton dari channel video saya. Jangan lupa subscribe dan komen atau like ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.